ruangannya makin sempit. Dan itu buat seorang ibu itu menderita sekali. Serba salah, miring, duduk, terlentang, salah semua. Kelilipan bayi, kelusupan bayi, no? Nah, pemuritan itu sesulit itu. Begitu waktunya melahirkan, 1 Tesalonika 2 ayat 8 dan 9. Maaf, 7 dan 8. 1 Tesalonika 2 ayat 7 dan 8. Nah, inilah pemuritan. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 7 dan 8. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu yang mengasuh dan merawati anaknya. Terus ayat 8. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Tuhan dengan kamu, tetapi juga apa yang dibagi? Ayo, apa yang dibagi? Hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasih. Memuridkan orang itu sharing, life sharing, membagi hidup. Sama seperti ibu yang bersalin itu taruhan nyawa. Nah, sampai ayat ini sekarang kita tahu, ternyata memuridkan orang itu gampang atau susah? Susah. Susahnya bukan cuma karena seperti ibu mengandung, harus total. Duitnya, waktunya, perasaannya, semua kita berikan buat anak itu, sampai mereka suatu hari serupa dengan Yesus Kristus Tuhan. Oke, sampai di sini mengerti konsep pemuritan itu. Apakah susah? Salah, tidak susah. Sama seperti ibu hamil, mana yang susah? Enggak. Saudara berkata susah karena maaf, saudara pelit. Seorang pemurid, seorang mentor tidak boleh pelit untuk apa saja, karena harus bagi waktu, bagi perasaan, bagi uang, bagi semuanya. Nah, seperti itulah para orang tua terhadap anak-anaknya. Orang tua berkorban nggak untuk anak-anak? Berkorban. Bahkan segala sesuatu akan dikerjakan untuk anak itu. Nah, seperti itu kalau kita memuridkan orang, berkorban habis-habisan, tidak ada pilihan lain. Saya nggak sebutkan ayat-ayatnya, tapi dalam kitab kita tahu. Dari perjanjian lama kita pertama menemukan pemurid dengan muridnya yang luar biasa, Musa dengan Yosua. Masih ingat? Masih ada Musa dan Yosua. Ketika sampai saatnya Musa harus meninggalkan mereka, Yosua dipilih oleh Tuhan. Elia dengan Elisa, kita melihat itu. Kita melihat Paulus dengan Timotius, Paulus dengan Barnabas, Yesus dengan murid-muridnya. Nah, kita melihat itu semua. Jadi mulai hari ini setiap pribadi di antara kita harus mulai siap untuk memuridkan. Amin. Harus, tidak ada pilihan lain. Saya cuma cerita, saya pertama kali dimuridkan itu tahun 72 oleh seorang hamba Tuhan dari Amerika. Dia sudah meninggal, dari Baltimore, Maryland. Dia adalah misionaris karismatik yang pertama di Indonesia. Dia lama tinggal di Ungaran, dia lama tinggal di Semarang, tahun 60-an yang lalu. Tahun 72 saya bertemu dengan dia, namanya Edwin Stuber. Tahun 72 saya bertemu dengan dia, langsung saya dimuridkan. Di situ saya belajar tentang pemuridan dari tahun 72. Dan dia orang Amerika, tapi fasih bahasa Indonesia. Tahun-tahun itu Indonesia masih gak semudah sekarang dalam banyak hal.
harga beras masih sangat mahal, maka pengganti beras adalah beras jagung yang ditumbuk. Nah, saya kaget, misionaris ini makan beras jagung. Itu yang saya nggak nyangka. Dengan sambal pakai ikan pedol lagi, betul, ikan pedal. Ini orang bule, dia pakai sarung, mandi di sungai, saudara. Saya nggak bisa bayangkan. Tapi di situ kami melihat hidupnya. Kami nggak cuma lihat khotbahnya, tapi lihat hidupnya. Sudah sambung habis. Oke, saya tunggu dulu ya. Tadi supaya yang dengar, enggak yang lihat enggak. Dia masih jalan nggak atau sudah mati? Enggak, masih ada. Masih ada, oke, saya tunggu. Oke ya. Masih cari colokan kabel. Oh. Sudah. Ya, duduk dong. Sama ambil kursi ini duduk. Ya. Nanti saya minta ya, apa kopinya. Perlu sekali. Ada yang jadi Reverend Edwin Stubo ini mengajak kami murid-muridnya pelayanan ke pedalaman Kalimantan, ke desa-desa. Tahun 70-an. Mobil belum banyak. Lihat apa semua bos. Satu kali pagi-pagi kami mau persiapan pelayanan. Kami bertujuh. Terus ada satu orang dari tim kami bertujuh itu panik. Ada sesuatu, Pak, siapa namanya? Enggak. Panik cari cermin. Kan pagi-pagi mau acara, jadi dia mau sisiran. Ya namanya di desa. Orang desa kan nggak perlu cermin juga, ngapain gitu. Nah, karena dia panik, lalu kami melihat Om Stop tanya begini, kamu umur berapa? Saya tuh bingung. Cari cermin kok ditanyain umur, kan nyambung nggak? Kan nyambung nggak cari cermin tanyain umur? Ya enggak. Terus saya tunggu. Kenapa cari? Oh, tanya umur. Jawab 33 tahun. Ya, umur sudah 33 tahun. Masa nggak hafal kepalanya sendiri? Kok masih pakai cermin? Saya tertawa. Itu nggak logikanya. Betul nggak logikanya? Iya, kalau saya 33 tahun sudah hafal kepala saya rambutnya ke mana sudah tahu dong. Aku cermin sekarang. Itu konsep pemuritan. Kami nggak lihat cuma korbannya, tapi hidupnya. Saudara, saya cerita. Inilah kesulitan yang terbesar bagi gereja memuridkan. Karena harus hidup bersama-sama. Saya beri contoh. Siapa pernah dengar pondok pesantren? Pernah dengar pondok pesantren? Pernah. Itu milik Islam atau milik Katolik? Islam. Ternyata pondok pesantren itu adalah 100% pola kita. Saya kaget waktu belajar itu. Pola Yahudi yang namanya kibbutz, sampai sekarang masih ada kibbutz itu di Israel. Itu orang tinggal sama-sama. Lalu guru dengan murid tinggal sama-sama. Mereka kerja sama-sama. Gembala saudara Pak Gerbandoyo ini pernah kita lihat di Body House di kemarin ya. Tahun 90 seorang anak tua namanya Bapak Sabar Alkana, dia sudah meninggal, membuat prinsip pemuritan yang pola kita, yaitu guru dengan murid tinggal sama-sama. Itu di Jawa Tengah. Jadi murid tidak hanya belajar khotbah dari gurunya, tapi belajar dari hidupnya. Cara melipat bajunya bagaimana? Cara menggunakan uang bagaimana? Nah, pondok pesantren seperti itu. Para kiai tinggal bersama santri-santrinya di satu kompleks. Dan ini pemuritan yang luar biasa sih. Nah itu kalau kita melihat fakta, orang-orang lulusan pondok pesantren itu militan nggak?
Jawab, militer nggak saudara? Iya. Sangat. Karena langsung lihat hidup gurunya. Nah seperti itu Tuhan Yesus mengajar 12 murid. Mereka disuruh pulang atau tinggal terus sama-sama selama 3,5 tahun itu? Ayo, suruh pulang atau tinggal sama-sama? Tinggal sama-sama. Papa, mama, anak-anak kita adalah murid-murid kita yang pertama, katakan amin. Amin. Mereka 24 jam sehari dengan kita, kecuali seminggu dengan kita. Apalagi waktu mereka masih kecil-kecil. Bagaimana hidup kita itu diambil, ditiru, diikuti oleh anak kita, ya atau tidak? Iya. Semua, sampai cara apa saja ikut. Ini yang Tuhan Yesus katakan, murid yang lebih dari gurunya. Sebagaimana gurunya, begitu muridnya. Nah begitulah anak-anak di rumah. Sebagaimana orang tuanya, begitulah Anaknya. anak-anaknya. Nah itu pemuridan. Saudara harus mencari orang. Menurut ayat ini, maka tidak mungkin seorang pemurid itu punya ribuan murid. Itu nggak mungkin. Betul gitu. Nanti waktu Pak Gembala mengumumkan ada untuk family 60 anak boleh, anaknya sokol. 60 itu satu kamar lagi. Itu Kemnasi Jerman itu. Ungaran. Satu kamar 50 orang. Loh ya kan, kamar besar. Ngerti ya saudara? Jadi murid-murid kita harus tinggal dan hidup dengan kita. Saya beri kesaksian ini. Sampai hari ini murid-murid saya nggak cuma yang Kristen, nggak cuma yang Kristen. Ada yang Islam, ada yang Hindu. Saya nggak mau pengaruhi agama mereka, tapi mereka melihat hidup saya. Tanggal 11 Juni yang lalu itu puasa minggu pertama. Saya diundang ke Bali. Karena yang diundang kami suami istri, maka mereka nyiapkan hotel, kan 3 malam besar nyiapkan hotel untuk family room. Saya tanya, ya orang 2 saja kok sebanyak itu? Ya nggak apa-apa dapatnya itu. Jadi kamar hotel itu ada ruang tamunya, ada living roomnya, ada dapurnya, kamarnya ada 2, tempat tidurnya ada 4 besar-besar, ada sofa lebih. Saya bilang sayang dong. Untuk apa? Mahal nanti. Gak apa-apa, biar kode dengan Cik Luis istri saya bisa istirahat. Seminggu sebelum berangkat, ternyata istri saya nggak bisa ikut. Karena itu akhir tahun ajaran sekolah kami. Nah istri saya harus ngurus asrama. Aduh. Nah, terus saya telepon panitia, batalkan yang family room karena istri saya nggak bisa ikut. Ya, nggak bisa Pak. Ya, masa nggak bisa dibatalkan? Kami sudah bayar, pokoknya tetap nggak bisa. Nah, akhirnya saya berdoa, Papa, kamar nggak bisa dibatalkan. Nggak mungkin saya cuma sendiri ke situ saya. Terus Tuhan gerakkan saya untuk telepon 7 anak saya. Jadi kami berdelapan. Dan 7 anak ini 2 itu muslim. Dan dari 7 anak saya itu saya panggil dari Medan, dari Timur, dari Makassar, dari Surabaya, dan dari Jakarta. Ayo kumpul. Nah mereka 7 ini nggak pernah saya kenal. Kenalnya di airport waktu mau berangkat sama-sama. Baru tahu kalau ini saudara semua. Nah, begitu kami sampai di hotel, yang satu, yang muslim satu ini sudah sering ikut saya. Tapi yang muslim kedua ini baru kali itu ikut saya. Nah, saya dapat dari mana murid muslim ini? Yang kedua saya dapat waktu saya pijet refleksi di airport Soekarno-Hatta. Anak ini bagian kasir.
dia orang surga. Roh Kudus gerakkan saya untuk ngomong, ternyata 2 jam hidupnya. Ya, dia pernah berapa kali ke saya ke gereja. Saya ikut pergi keluar kota. Karena itu hari puasa, jadi dia libur, saya ajak. Begitu kami 8 orang tiba di hotel, masuk hotel sama-sama. Yang Islam satu juga sering ikut saya, bilang, Pak, enggak saya apa-apa, kalau mau keluar dulu, saya mau sholat sebentar. Silakan. Langsung dia buka sajadahnya. Yang lain kaget. Loh, kok apa boleh dia sholat? Loh, kenapa tidak? Oh, dia nggak lari kok. Jadi saya kumpul orang Islam, orang apa saja, saya nggak masalah. Jadi dia sholat, kan sholat asar sore ya. Akhirnya satu baru, oh jadi boleh sholat boleh. Waduh, saya nggak bawa sajadah, dagang itu sama orang Akan sendiri, orang Melayu dari Deli Serdang di Sumatera Utara. Jadi saya hidup dengan mereka supaya mereka itu